adalah saya yakin orang yang pernah kita lukai sudah diganti rasa sakitnya, sudah diganti kecewanya dalam bentuk rahmat, dalam bentuk kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa lalu kita memang kadang-kadang ditakdirkan terjadi dalam bentuk kekecewaan, dalam bentuk perih, dalam bentuk kesedihan, dalam bentuk sakit hati, kegelapan ataupun kesuraman. Kita dikecewakan ataupun bahkan kita yang menyakiti kemudian menjadikan kita larut dalam kesedihan, penyesalan begitu. Namun saya yakin itu terjadi agar kita itu bisa belajar dari itu semua, teman-teman. Usia saya yang sudah memasuki 40 ini mencetuskan pemikiran demikian, bahwa memang kita itu ditakdirkan untuk terluka dan melukai. Memang itu trial dan error. Memang itu harus terjadi, memang itu harus kita jalani. Namun dengan demikian bukan berarti kita harus mengalami penyesalan, mengalami keterlukaan yang berlarut-larut. Tidak, teman-teman. Justru kita harus belajar menyembuhkan itu semua. Karena mau tidak mau, teman-teman, kita akan hidup dalam keadaan yang plus minus, naik turun, hitam putih itu pasti akan kita alami sampai kita mati. Jadi ketika kita merasa terluka oleh masa lalu, orang lain menorehkan luka dari dalam diri kita, kemudian kita merasa menyerah dalam hidup, ataupun ketika kita pernah melukai orang lain, pernah mengecewakan orang lain, pernah menyakiti orang lain, kemudian kenapa hidup saya yang tersisa sekian waktu ini harus diwarnai dengan penyesalan. Nah, kemudian kita ngelukru, orang Jawa bilang kita itu lesu, lemah, malas menjalani hidup. Itu saya kira tidak demikian, teman-teman. Justru ketika kita merasa kita pernah melukai atau pernah dilukai, menjadikan lecutan agar kita itu bisa lebih baik di masa depan. Nah, itu yang saya simpulkan setelah sekian lama menjalani hidup, setelah sekian lama mengarungi hitam putih kehidupan, mengarungi ya saya pun pernah menyesal, ya teman-teman. Pernah menyesal kenapa saya dulu demikian, kenapa dulu saya ketemu dengan orang itu yang kemudian menyakiti saya. Nah, itu saya baru paham belakangan ini bahwa memang kita ditakdirkan untuk terluka, kita ditakdirkan untuk menambah luka itu sendiri, teman-teman. Menghadapi luka itu sendiri, bahkan apa yang kemudian membekas tidak bisa kita ubah, ya kita harus jalani, kita harus rela, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Esa, itu memberikan itu agar kita itu menjadi lebih dewasa, lebih bijak dalam menyikapi hidup. Juga agar kita tidak bisa kembali lagi mengulangi kesalahan yang sama. Misalnya kita melukai orang lain, ataupun kita berlarut-larut dalam luka karena kita dikecewakan oleh orang lain. Nah, yang berikutnya adalah kenapa sebaiknya kita tidak berlarut-larut dalam penyesalan adalah saya yakin orang yang pernah kita lukai, pertama itu sudah diganti rasa sakitnya, sudah diganti kecewanya, sudah diganti amarahnya ataupun lukanya dalam bentuk rahmat, dalam bentuk kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Saya yakin itu, saya yakin apa yang sudah kita torehkan kepada mereka dalam sekian kurun waktu itu. Misalnya kita 10 tahun lalu pernah menyakiti orang lain, dalam 10 waktu tahun itu hingga sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengganti luka itu dengan kebaikan yang setimpal kepada mereka. Sadar atau tidak sadar, dirasakan atau tidak dirasakan, artinya mereka menyadari atau tidak, itu pasti, teman-teman. Karena saya percaya Allah itu Maha Rahim, Maha Rahman. Allah itu Maha menyayangi, mengasihi, membalas kebaikan dengan kebaikan, membalas luka dengan kebaikan pula. Nah, demikian halnya ketika kita merasa disakiti oleh orang lain, kita berlarut-larut, misalnya 20 tahun lalu kita pernah dilukai, baik omongan oleh seseorang, kemudian kita masih memendam dendam itu sampai sekarang. Saya sarankan atau saya beri masukan ataupun berangkat dari pengalaman saya, marilah kita lupakan, teman-teman. Mungkin tidak 100% kita lupakan, mungkin tidak 100% kita maafkan. Kadang-kadang rasa dongkol itu keluar, teman-teman. Tapi saya yakin luka yang ditorehkan seseorang tersebut sudah diganti rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah diganti rahmat kebaikan yang setimpal oleh Tuhan yang Maha Esa. Entah itu kemudian kita menjadi lebih bijak,
entah itu kemudian kita menjadi lebih dewasa, kemudian kita mendapatkan keberuntungan di sisi lain, kebaikan di sisi lain, rahmat, rezeki, ataupun apa, keselamatan, kesehatan yang kemudian terkonversi dari kesalahan orang lain itu, dari luka yang kita alami itu, namun kita tidak mengalami, kita tidak merasakannya, kita tidak menyadarinya bahwa Allah itu sudah mengkonversi rasa sakit itu dengan rahmat. Kita nggak tahu yang mana, tapi saya yakin rahmat Allah itu selalu turun kepada hambanya, kepada setiap hambanya. Karena saya yakin Tuhan itu Maha Rahman, Maha Rahim. Dia Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Saya yakin itu. Kemudian apa yang menjadi penyesalan kita, apa yang menjadi duka kita itu sebenarnya sudah Allah ganti, namun kita tidak merasakannya karena kita alpa, kita manusia hanya melihat apa yang bisa kita rasakan atau bisa kita lihat itu. Hanya mempertimbangkan apa yang bisa kita rasakan. Ketika seseorang menyakiti kita, yang kita rasakan ya luka itu sampai sekarang kita membekas di hati kita, yaitu luka yang ditorehkan oleh orang tersebut. Namun tidak berarti Allah tinggal diam, teman-teman. Saya yakin Allah itu membalas kesabaran kita, duka kita, keputusan kita untuk tidak membalas hal serupa dengan kebaikan. Nah, kenapa saya berpikiran demikian, teman-teman? Karena tanpa bimbingan serta merta ketika kita diciptakan, ketika kita terlahir sebagai bayi, tentu Allah tidak akan tinggal diam, teman-teman. Sebagai manusia kita diciptakan sebagaimana kertas putih. Ketika kita terlahir sebagai bayi orok yang tidak tahu apa-apa, bahkan untuk mengatakan saya lapar pun tidak bisa, hanya bisa menangis. Apalagi mengatakan bahwa saya terluka oleh omonganmu, kan belum bisa, teman-teman. Bayi belum memahami itu. Nah, ketika kita terlahir sebagai bayi yang selayaknya kertas putih begitu, teman-teman, kemudian dalam menjalani hidup dari kecil, remaja, dewasa hingga menua, tentu akan ada trial dan error namanya, teman-teman. Tentu akan ada percobaan kegagalan. Kemudian kita belajar dari percobaan tersebut, belajar dari kegagalan tersebut untuk kemudian menjadi pelajaran, menjadi kesuksesan di masa depan. Nah, itu kan hal yang pasti, teman-teman. Trial dan error itu pasti terjadi, teman-teman. Nah, tinggal bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut. Nah, itu orang yang pintar adalah orang yang mampu belajar dari kesalahan sehingga dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya yakin itu, teman-teman. Selain dari apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang paling cerdas adalah orang yang paham mengingat mati, jago mengingat mati. Orang yang paling cerdas adalah orang yang bisa belajar dari kesalahan. Manusiawi jika kita membuat salah, tapi orang cerdas akan belajar dari kesalahan tersebut. Dan kita harus memaklumi bahwa orang lain pun mengalami trial dan error, teman-teman. Ketika dia bersikap, berperilaku, berkata, tentu tidak serta-merta dari kecil dia paham, oh ini akan menyakiti si A, oh kata ini akan menyakiti si B, oh sikap ini akan menyakiti si C. Kan tidak seperti itu, teman-teman. Dia pun mengalami trial dan error orang lain, termasuk keluarga kita, orang tua kita bahkan. Tidak semua bapak ibu kita itu terdidik bagaimana menangani anak yang punya tabiat semacam ini. Kadang-kadang mereka juga mengakui bahwa mereka masih belajar, cuman tidak mereka katakan. Di kemudian hari pasti mereka paham bahwa oh iya ya, kenapa aku dulu tidak memahami bahwa saya membesarkan anak saya nomor 2 itu harusnya seperti ini, agar dia bisa menjadi orang yang seperti ini. Nah, bagaimana cara kita agar penyesalan, duka ataupun luka itu bisa kita obati, bisa kita lupakan, bisa kita ikhlaskan? Tentu dengan berusaha, dan selain itu juga dengan doa. Maka dari itu alangkah indahnya jika kita setiap bangun tidur itu berdoa, berterima kasih kita masih diberi nafas, masih diberi nyawa untuk kemudian menjalani hari yang baru lagi. Demikian halnya dengan sesuatu yang akan meliputi kehidupan kita. Kita mulai dari awal lagi, kita mulai sesuatu baru lagi. Luka kemarin tidak berarti berlaku pada hari ini. Kecewa kemarin tidak berarti berlaku pada hari ini.
penyesalan kemarin tidak berarti berlaku pula pada hari ini. Nah, itu penting teman-teman, karena apa? Agar kita selalu diliputi optimisme teman-teman. Saya pun pernah demikian, saya pernah terluka. Kenapa saya dulu tidak belajar lebih gigih agar saya bisa masuk ke jurusan tertentu, atau agar bisa masuk ke sekolah tertentu. Namun apa daya, penyesalan itu tidak akan mengubah apa-apa. Saya ikhlaskan. Yang saya lakukan sekarang adalah memperbaiki diri, memanfaatkan apa yang masih tersisa, termasuk usia saya. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik. Saya ingin menjadi mentor bagi teman-teman yang masih muda juga. Bagaimana agar kita hidup itu selalu diliputi dengan positivisme, kemudian berlanjut dengan optimisme, agar masa depan kita semakin cerah insya Allah. Terima kasih, saya bin Mas'ud, orang Indonesia yang tinggal di Selandia Baru. Kita jumpa di video-video saya berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.